Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Alhamdulillah kita sampai di halaman 120. Namun sebelum mulai ada pertanyaan ya yang di WA kan di pertemuan sebelumnya. Ini biar eh, dijawab sekarang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini ada yang bertanya, salah satu thalibah diamin, Afwan Ustadz, Ana izin bertanya, Ana ada rencana ingin membangun atau mendirikan rumah baca atau tempat membaca. Namun ada akadnya. Rencananya hal demikian karena anak jauh dari orang tua dan rumah terasa sepi setelah ini kayaknya papa meninggal 1 tahun lalu Ustadz. Jadi rumah mulai terasa sepi karena orang tua bapak meninggal 1 tahun yang lalu. Jadi anak berkeinginan ingin ada kegiatan di rumah biar rumah ramai kembali. Dan orang tua ibu ya di sini ada kegiatan di rumah berhubung beliau baru sudah pensiun. Dan mungkin Ana mengontrol dan mempersiapkan barang-barang dari jarak jauh Ustaz. Jadi akan dibuat seperti tempat membaca ya, rumah membaca agar ibu ada aktivitas dan agar ada rumah dikunjungi biar tidak sepi, biar ramai kembali. Yang ingin Ana tanyakan Ustadz, akadnya adalah membaca dan membayar. Nah, jadi ini seperti jasa ya, jasa menyewakan buku. Misalnya, jika membaca satu buku, pembaca membayar sekitar Rp5.000 per buku selama waktu tertentu. Misalnya Rp5.000 satu buku untuk durasi waktu 1 jam. Dan misalnya dua buku di satu waktu ada diskon. Jadi bayar satu buku 5.000. Dan misalnya dua buku di satu waktu ada diskon, jadi bayarnya cuma satu buku Rp5.000. Kalau satu buku 1 jam 5.000, kalau baca dua buku dalam satu waktu dalam 1 jam dapat diskon yaitu Rp5.000. Awalnya ingin mengadakan gratis, namun setelah dipertimbangkan agar ada pemasukan untuk anak pribadi dan untuk pemutaran pembelian buku atau operasional selanjutnya, insya Allah, Anda sempat berdiskusi bersama kakak Ustaz. Apakah dengan skema tersebut tidak mengapa Ustaz? Baik, ini jawabannya. Mungkin yang apa yang mendengar, semoga dia yang bertanya mendengar. Kalau tidak mungkin disampaikan kepada yang bertanya. Nah, di sini apakah dengan skema tersebut tidak mengapa Ustaz? Jawabannya tidak mengapa. Ini berarti jasa. Membuka unit usaha ijarah ya, yaitu jual beli jasa. Jual beli jasa, ya, menyewakan buku dan buku selama bukunya buku bermanfaat. Kalau buku-buku agama ini manfaatnya besar atau minimal buku-buku pengetahuan umum ya, buku-buku pengetahuan umum. Misalnya tentang kimia seperti itu ya, tentang ensiklopedi, uh, pengetahuan umum yang tidak ada melanggar kaidah syar'i, bukan makhluk bernyawa atau ada mengumbar aurat di dalamnya, dan bukan juga buku-buku kesesatan, bukan juga buku-buku sihir dan lain-lain. Insya Allah kalau buku-buku ini aman ya,
buku kategori mubah, pendidikan pada umumnya, apalagi buku-buku agama yang dari sumber-sumber yang sahih, ini aman. Ini aman, namanya jasa, usaha jasa menyewakan buku. Niatnya untuk dakwah, Ustaz. Niatnya untuk dakwah, mengenalkan bacaan yang baik melalui buku-buku ringan anak sesuai pemahaman agama Islam yang benar. Alhamdulillah. Namun adanya namun adanya skema berbayar demikian tidak serta-merta gratis. Mungkin gratis ketika di awal-awal launching. Mana pun. Ini ya dengan niat dakwah, skemanya aman ya, skemanya aman. Kemudian ada pertanyaan kedua nih, namun adanya skemanya berbayar demikian tidak serta-merta gratis. Mungkin gratis ketika di awal-awal launching. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa ya jasa seperti ini. Tapi perlu diperhatikan eh, dakwah atau beramal, nah, itu nanti ke misalnya berdonasi, dakwah itu kegiatan sosial. Kalau ada jasa, kalau ada jasa berarti kalau sudah ada jasa itu komersil. Nah, itu dibedakan ya. Ada akad sosial, ada akad komersial. Kita pernah bahas. Kalau akad sosial memang gratis dan murni mendapatkan pahala dari Allah. Bulat pahalanya di akhirat. Tapi kalau kita adakan biaya, dan biaya itu biaya normal bahkan murah untuk operasional dan kemaslahatan yang lain, itu tidak juga mengapa, hanya saja pahala yang harusnya bulat 100% kita dapatkan dari dakwah, karena kita pangkas dengan biaya-biaya rupiah untuk operasional tadi, nanti yang bulat tadi itu akan tergerus sedikit. Tergerus sedikit itu akan diambil untuk benefit dunia tadi. Intinya begitu ya, dan tidak hilang secara total. Itu ada pembahasan-pembahasan itu nanti namanya double niat. Nah, ada orang beribadah double niat. Dia guru ngaji, dia ingin mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, sepakat ulama ini pahalanya besar. Pahalanya besar sekali. Tapi dia kalau mengajarkan Al-Quran, kalau dia ajarkan gratis, Alhamdulillah, diajarkan gratis ya, itu Masya Allah, maka dia akan dapat pahala murni, 100% bulat di akhirat. Tapi kalau dia ingin ngajar Quran, kemudian dia pasang lah ya jasa atau tarif, tarif atau buat akad lah, nggak enak tarif bahasanya ya, buat akad mungkin untuk transport itu mungkin per kedatangan berapa atau per bulannya berapa, itu pun tidak mengapa. Dengan eh, nominal yang normal ya, itu tidak mengapa. Apakah pahalanya di akhirat hilang? Jawabannya tidak. Terangan para ulama, harusnya kan bulat 100% ya kalau gratis. Tapi karena diambil tadi ada transportnya, ada mungkin bulanannya, SPP-nya lah bahasanya, maka nanti dipotek dikit lah, digerus sedikit pahala yang bulat tadi ya itu untuk benefit dunia. Tapi tentu tidak banyak. Ini bisa dipahami ya. Jadi kalau murni dakwah ya 100 ya digratisin. Seperti pengajar Quran tadi memang pure, dia nggak mau apa-apa. Dia memang ngajar, ngajar, murni ngajar, mengharap pahala dari Allah, maka dia dapat bulat 100% di akhirat, full. Tapi kalau dia potek dikit, dia gerus dikit lah untuk maslahat dunia, itu juga tidak mengapa, tapi jadinya tentu tidak bulat. Semua paham. Ini ada hadisnya dari Nabi Alaihissalam tentang masalah ghanimah, tentang masalah ghanimah. Aduh, hadisnya di kitab di luar pula ya. Hadisnya karena di sini saya baru juga pas baca-baca baru sayanya baru ketemu hadisnya itu tentang ghanimah. Eh, eh, ya Allah, mungkin saya ambil hadisnya sebentar ya. Mungkin yang menyimak saya ambil
kitab sebentar. Sebentar. Afwan, menunggu sebentar. Ini tentang dalil ya yang saya sampaikan tadi. Seperti kalau kita dakwah, kayak pengajar Quran, pengajar ulumul syar'i, kalau dia murni ya nggak mau mengambil apa-apa, ikhlaskan Allah nanti pahalanya bulat. Tapi kalau diambil sebagian kecil lah untuk hal-hal yang mubah di dunia, dia mungkin ada transportnya, SPP-nya, itu juga tidak mengapa. Tapi pahalanya nggak jadi bulat 100%. Tergerus dia untuk masalah-masalah dunia tadi. Itu ada hadisnya. Taib. Ini ada hadisnya. Ini dari kitab Mu'awwiqat Talabul Ilm, penghalang-penghalang proses menuntut ilmu, karangan Syekh Abdul Salam Ibn Muhammad Asywair hafizahullah taala. Ini tentang hadis yang tadi. Ada hadis di Sahih Muslim. Hadisnya, ma min ghaziyatin yaghzuna fayaghnumuna illa ta'ajjalu sulusai ajrihim. Tidaklah seorang prajurit yang berperang ya, tidaklah prajurit yang berperang di jalan Allah, kemudian mereka menang, kemudian mereka memperoleh ganimah, dan mereka ambil ganimah itu, melainkan mereka telah menyegerakan 2/3 pahalanya untuk dunia. Nah, jadi kalau ada jaysh, prajurit yang ikut berperang, kemudian dia menang, kan dikasih ghanimah. Itu kalau mereka ambil ghanimah, maka mereka telah menyegerakan 2/3 pahala mereka untuk di dunia. Maka sisa 1/3 untuk akhirat. Tapi kalau mereka berperang di jalan Allah, ikhlas, dan ketika dapat ghanimah pun mereka tidak ambil, maka pahalanya bulat 100% di akhirat. Nah, itu ya. Tentang amalan-amalan kurbat, amal-amalan ketaatan, seperti itu konsepnya. Itu ada hadis dari Nabi alaihi wasallam. Bukan tercela mengambil ghanimah, tidak. Mungkin untuk kebutuhan hidup, mungkin untuk bayar hutang nantinya, tidak mengapa. Tapi itu menggerus ya pahalanya yang harusnya dia dapat bulat di akhirat. Dan pahalanya di akhirat tidak hilang, kecuali itu berbuat riya, kecuali memang money oriented, memang niatnya memang dunia murni, ya itu salah ya. Tapi dia ikhlas karena Allah, dia ingin berdakwah. Tapi apa daya, ada kebutuhan di cover, jadi dia pasang SPP gitu ya, tidak apa-apa. Itu tidak mengapa ya. Nah, sebaik-baiknya tentu tidak pasang apapun di dalam ibadah, dalam dakwah, sehingga pahalanya bulat 100% di akhirat. Wallahu a'lam. Semoga yang bertanya paham. Kita lanjut materi. Ah, Oh, jadi untuk yang bertanya tadi, boleh ya bikin akad seperti tadi. Dan untuk dakwah, ya itu untuk dakwah. Mengenalkan buku, dan dia mungkin mengambil tarifnya untuk putaran operasional saja, tidak terlalu mahal-mahal. Tetap berdapat pahala nggak? Jawabannya dapat, karena mengenalkan buku yang benar kepada anak-anak di kampungnya, di wilayahnya.
Nah, tapi tadi dapatnya nanti tidak pure bulat di akhirat. Dia tergerus. Ada tergerus karena ada biaya-biaya tadi. Wallahu a'lam. Selanjut materi, kita sampai di halaman 120, macam-macam khiyar. Kita akan membahas macam-macam dari khiyar. Ada banyak macam khiyar. Dilihat dari sebabnya. Dan secara umum bisa kita kelompokkan menjadi empat. Nah, jadi khiyar ini sebenarnya lumayan banyak di buku-buku fikih para ulama, ada tujuh kurang lebih, ada yang delapan. Tapi di sini dibahas cuma empat saja, cuma empat saja. Yang pertama ada namanya khiyar majelis. Khiyar, sebagaimana kita telah tahu ya di pertemuan sebelumnya, khiyar itu hak yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ditetapkan oleh Allah bagi pelaku akad, penjual dan pembeli ya. Hak khiyar itu, atau khiyar itu apa? Hak untuk memilih, berpikir, menimbang apakah jadi lanjut transaksi atau tidak. Itu khiyar. Sederhananya itu khiyar. Kalau majelis ini lokasi akad. Jadi haknya itu menimbang, berpikir apakah jadi lanjut atau tidak transaksi selama di lokasi akad. Selama di lokasi akad. Nanti ada batasannya. Lokasi akad itu eh, sejauh apa atau selama apa. Kita pernah bahas pertemuan sebelumnya, lokasi akad itu atau limit dari khiyar majelis yaitu selama penjual pembeli ini masih bertatap-tatapan wajah. Kalau sudah pisah wajah, pisah badan, maka khiyar majelis tadi habis. Jadi waktu menimbang, berpikir apakah jadi lanjut transaksi atau tidak itu habis, berakhir ya dengan berpisahnya badan, berpisahnya wajah. Kita lihat keterangan dari khiyar majelis. Khiyar majelis, penulis menjelaskan, adalah hak khiyar bagi pelaku akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Jadi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada di lokasi akad. Keberadaan hak khiyar majelis telah dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Umar, dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi tentang khiyar majelis ini memang ada ya, ada hadis dari Nabi Alaihi Wasallam. Ada riwayat dari sahabat Ibnu Umar. Nabi Alaihi Wasallam bersabda, "Iza tabayana iza tabaya'al mutabayi'ani bil bay' fa kullu wahidin minhuma bil khiyar min bai'ihi ma lam yatafarraqa." Apa ada pesan masuk? Oh, ini ada hadisnya ya. Oh, ini ada, saya baca dulu ada pesan masuk ya. Ini dia. Oh, ini lebih komplit hadisnya ya. Sahih Muslim aja. Ini akhwat apa? Taib na'am jazakillah khair. Ini untuk pelajaran yang hadir ya. Itu acuan, jadi mulai jelasin lagi. Jadi ada namanya dalam dalam dakwah, dalam beramal itu kadang ada namanya tasyriku fin niat. Ada namanya istilahnya at-tasyriku fin niat. Double niat, double niat. Niatnya karena Allah, tapi kadang juga ada pengen dapat harta dunia. Nah, itu namanya tasyriku fin niat. Beda dengan ibadah karena Allah ya, tapi juga di sisi lain dia ingin beribadah itu agar dilihat orang, agar didengar reputasinya, ria dilihat orang, atau sum'ah didengar reputasinya. Nah, itu ini bahaya. Ini syirik, syirku asgar ya, syirik kecil itu menghabiskan niat. Tapi kalau tasyriku fin niat, double niat itu dia memang beribadah karena Allah, beribadah karena Allah. Tapi kadang karena kebutuhan, kadang juga terpikir juga masalah-masalah cuan ini, itu ya, mungkin ada SPP-nya atau mungkin
yang ada konsultasi muamalah berbayar misalnya, karena ada waktu yang terpakai misalnya, itu bukan berarti pahalanya nol. Nah, tapi ya kalau dia ikhlaskan karena Allah ya, dengan syarat dia ikhlaskan Allah, kemudian dia ambil sebagian kecil dari dunia untuk menopang hidupnya, nah itu yang kita bahas di hadis tadi. Itu yang dibahas di hadis tadi. Tapi kalau dia memang dari awal dakwahnya bukan karena Allah, tapi memang untuk mengumpulkan harta dunia, mencari reputasi, ingin bla bla bla, ah, itu beda lain ya, itu salah niat. Bedakan dengan double niat dengan salah niat. Itu keterangan Syekh Syuair Abdul Salam bin Muhammad Syuair hafizahullah taala. Wallahu a'lam. Lanjut. Tadi sampai mana ya? Tadi apabila dua orang berjual beli, melakukan akad jual beli. Apabila ada dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak khiar dalam jual belinya selama mereka berdua belum berpisah. Selama mereka berdua belum berpisah. Ini hadis sahih Muslim. Nah, jadi itu kata Nabi Alaihissalam, apabila ada dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing keduanya itu memiliki hak ikhtiar dalam jual beli itu selama belum berpisah. Selama mereka belum berpisah. Ini khiyar majelis. Karena sebelum berpisah, nanti maknanya berpisah badan. Dalam riwayat lain dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, Nabi Alaihissalam bersabda, al-mutabayi'ani bil khiyar ma lam yaftariqa illa an takuna safqata khiyar wa la yahillu lahu ay yufariqa sahibahu khasyata ay yastaqilahu. Dua orang yang bertransaksi, dua orang yang bertransaksi itu memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Ini kan majelis. Dua orang yang bertransaksi itu memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah kecuali antakuna, kecuali ada kesepakatan soft kota khiyar, kecuali ada kesepakatan perpanjangan khiyar, kecuali ada kesepakatan persyaratan khiyar baru. Nah, limit atau basicnya khiyar itu khiyar majelis, durasinya selama tatap-tatapan wajah. Ini tadi isyarat hadis, kecuali ada perpanjangan khiyar, ada persyaratan tambahan. Nah, namanya khiyar syarat. Nah, kecuali ada perpanjangan khiyar ya. Misalnya jual beli tadi, ada orang jual beli mobil. Ada orang jual beli mobil. Misalnya dia COD, tapi COD yang ketemuan. Mungkin ketemuan di tempat publik ya, mungkin ketemuan di parkiran atau di seberang kantor Kapolres gitu ya, janjian. Ada penjual mobil, ada yang mau beli mobil, biar aman di tempat ramai ya, biar tidak ada penipuan dan tindak kriminal. Nah, yang penjual mobil sudah bawa mobil, yang pembeli pun datang, dia bawa uang, ya dia bawa uang di e-banking dia bisa. Kemudian mereka negosiasi mobil, dicek ya, tawar menawar sudah, dicek juga sudah aman ya sesuai deskripsi, sesuai lah mobilnya. Katakanlah harga mobil 100 juta. Mereka udah jual beli nih. Sudah cocok semua, kondisi pun sudah dipastikan aman, dan memang ya aman, tidak ada cacat di mobil, tidak ada penipuan, kamuflase, rekayasa pun tidak ada. Aman, sudah. Cuma ini kondisi satu, ketika mereka jadi deal jual beli, berakad mobil di angka 100 juta, kemudian mungkin si pembeli langsung TF uangnya, kemudian si penjual udah nyerahkan kunci dan surat-surat. Itu kalau selama mereka masih ngobrol, tatapan wajah, masih ada khiyar majelis. Salah satu pihak itu masih boleh batal, karena jual beli belum mengikat. Tapi kalau sudah pisah badan, minimal yang satu pergi ke WC, itu udah pisah lah. Setelah atau sejak atau sedari awal pisah badan itu, jual beli auto mengikat, otomatis mengikat, tidak boleh lagi satu pihak untuk membatalkannya. Satu pihak tidak boleh lagi untuk membatalkan transaksi tadi. Itu khiyar majelisnya habis. Nah, tadi kata hadis, kecuali ada perpanjangan khiyar, ada kesepakatan baru
ada persyaratan soft kata khiyar untuk membuat perpanjangan khiyar. Nah, bagaimana contoh perpanjangan khiyar? Tadi kan mereka setelah jual beli mobil ya, setelah akad, bahkan sudah serah terima uang dan eh, kunci mobil. Nah, kemudian mungkin si pembeli dia ngomong sama penjual, Pak, saya minta khiyar syarat. Nah, saya ingin mengajukan persyaratan khiyar syarat. Apa khiyar syarat dan bagaimana teknisnya? Saya minta khiyar syarat, Pak, selama 10 hari. Jadi ini perpanjangan khiyar ya, namanya khiyar syarat. Jadi waktu menimbang apakah jadi membeli atau apakah jadi melanjutkan transaksi atau membatalkan, itu diperpanjang durasinya 10 hari, 10 kali 24 jam. 10 kali 24 jam. Ketika si penjual, ini tidak wajib bagi penjual menerimanya. Ketika penjual setuju, wah mereka deal, maka ada khiyar syarat selama 10 hari, 10 kali 24 jam. Maka di dalam rentan itu si penjual itu leluasa ya, dalam arti dia punya hak penuh untuk mengembalikan transaksi tadi kalau dia tidak cocok. Katakanlah di hari ke-9, tiba-tiba si pembeli berubah pikiran. Udah dipakein mobil, udah dibawa pulang kampung, kok rasanya ganjel gitu ya. Kayaknya nggak srek punya mobil, kayaknya pakai motor aja lah. Uangnya mungkin butuh untuk yang lain, misal. Maka kalau itu di hari ke-9, maka si pembeli tadi punya hak penuh ya. Dia punya hak penuh, yaitu khiyar syarat. Dia tinggal datang kepada si penjual, dia bilang, Pak, saya nggak jadi beli. Ya sudah, maka si penjual dia tinggal kembalikan uang. Apakah dikembalikan 100 juta? Tentu tidak full. Kan sudah dipakai 9 hari, mungkin dikena cas lah ya. Dipakai 9 hari itu berapa pemotongannya sesuai kesepakatan mereka. Dan ini dibolehkan. Ini maksud hadis tadi ya. Dua orang yang bertransaksi itu memiliki hak khiyar selama belum berpisah, kecuali mereka mengajukan kesepakatan tambahan. Ada khiyar syarat. Baru setelah berpisah pun masih ada khiyar. Tadi contohnya ada khiyar selama 10 hari. Kan udah pisah badan itu. Udah di rumah masing-masing selama 10 hari tadi. Aktivitas masing-masing. Tapi khiyarnya masih berlangsung sesuai kesepakatan mereka. Wala yahilu lahu ayufariqa sahibahu khasyata ayyastaqilahu. Maka tidak halal bagi seseorang. Tidak halal bagi seseorang untuk berpisah, sengaja dia berpisah dari lawan transaksinya, takut kalau-kalau lawan transaksinya ingin membatalkan. Jadi tidak halal, katakanlah, tidak halal bagi penjual untuk sengaja biar berpisah cepat dengan pembelinya karena takut pembeli membatalkannya. Nah, intinya uh, syaratnya ini orang yang tidak ingin memberikan khiyar majelis. Maka tidak halal bagi penjual yang tidak memberikan khiyar majelis tadi. Atau tidak merespon khiyar majelis. Dalam hadis yang kedua, yang barusan kita baca, Nabi SAW menyebutkan ada kata la yahillu, tidak halal. Bagi orang yang tidak memberikan hak khiyar majelis. Ini menunjukkan bahwa khiyar majelis itu hukumnya adalah wajib. Ini menunjukkan bahwa khiyar majelis hukumnya adalah wajib. Nah, itu khiyar majelis. Sekarang kita lihat batasan khiyar majelis. Kan tadi katanya di lokasi akad. Batasannya itu sejauh apa? Ini khiyar majelis ini juga penentu ya. Jual beli emas dan rupiah. Jual beli emas dan rupiah. eh, Jual beli emas dan rupiah kita pegang pendapat dari mazhab Imam mazhab Hambali juga pada Syekhul Islam dan banyak lembaga fatwa seperti OKI, Rabitul Alam Al-Islami, mereka memegang ilah bahwasanya rupiah itu adalah alat tukar kias dari emas, dan emas itu kenapa jadi komoditi riba? Karena dia adalah mutlak samaniyah, karena dia adalah alat tukar. Maka emas benda ribawi asli berdasarkan nas, kemudian rupiah benda ribawi hasil kias karena ilahnya, latar belakangnya alasnya sama, sama-sama alat tukar. Namun beda jenis, beda jenis. Nah, kalau emas ditukar dengan rupiah atau orang beli emas lah dengan rupiah karena beda jenis tapi satu kelompok,
satu kelompok ribawi, yaitu sama-sama alat tukar, maka syaratnya satu, yaitu ya hazil asnafu fabi'u kaifa syi'tum misalkan ya dan biadin. Apabila jenis komoditi ribanya berbeda tapi masih satu illah, maka transaksikanlah sesuka kalian, timbangannya bebas. Iza kana ya dan biadin, tapi syaratnya satu, harus tangan ketemu tangan, tunai. Nah, tangan ketemu tangan, tunai, selama keduanya diserahkan di dalam majelis akad, selama khiyar majelis belum berakhir. Paham ya? Dikatakan transaksi jual beli emas dan perak ini disebut tunai, yaitu selama mereka masih berada di khiyar majelis. Selama mereka masih berada di rentan, di range, di durasi khiyar majelis. Nah, ini disebut tunai. Maka selama mereka di durasi khiyar majelis, itu disebut tunai. Tapi kalau sudah habis khiyar majelis, sudah berakhir khiyar majelis, tapi ada satu komoditi yang telat menyerahkannya, di situ terjadi riba nasiah. Berarti di situ tidak tunai transaksi. Itu ya khiyar majelis. Karena macam-macam, kadang ada bayar toko emas yang udah agak besar lah ya, udah punya kasir, kadang bayar di kasir, nanti setelah bayar di kasir dia suruh karyawan lain untuk mengambil emasnya. Padahal lokasinya juga di situ tuh, masih satu toko. Di kasirnya di sini, kemudian disuruh karyawan yang ngambil-ngambil di laci-lacinya diserahkan ke kita. Nah, karena yang seperti itu. Ini bukan di Bukit Emas ya, bukan di PT-PT, bukan di toko emas besar seperti itu juga. Ada kasir, kita bayar di kasir, tapi nanti kasirnya suruh ambilin, ambilkan, ambilkan. Nah, karyawan ngambil-ngambil. Gitu ya. Nah, kita padahal dengan kasir nih transaksi. Nah, itu nanti batasnya biar dipahami. Nah, kita lihat khiyar, kan tahu ya, disebut tunai tadi selama kedua komoditi tadi yang dibarterkan itu harus diserahkan di dalam khiyar majelis. Di dalam durasi khiyar majelis, dalam lokasi akad tadi limitnya. Kalau sudah berakhir khiyar majelis, ada satu barang yang telah dikasih, maka itu jual beli tidak tunai dan itu terjadi riba nasiah. Kita lihat batasan khiyar majelis. Ada batasan masa khiyar majelis. Jadi khiyar majelis itu ada limitnya, ada batasan masa. Apakah selama masih di sekitar pasar ataukah selama masih bertatap muka antara penjual dan pembeli. Jadi khiyar majelis itu kapan berakhirnya? Apakah selama di dalam area pasar itu menandakan masih ada khiyar majelis? Jadi ke pasar tradisional kan gede itu. Selama masih di gedung pasar itu masih punya khiyar majelis, berarti kalau sudah keluar dari gedung pasar tadi habis khiyar majelis, ataukah khiyar majelis itu selama tatapan wajah saja? Berarti selama bertatapan wajah ada khiyar majelis, kalau sudah berpisah wajah berakhir khiyar majelis. Jadi mana nih batasan khiyar majelis? Jawabannya, batasan khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih bertatapan muka, bertatapan wajah. Karena ketika sudah berpisah badan, karena ketika sudah berpisah badan, berarti sudah disebut berpisah secara makna bahasa. Uh, Al-Wazir Ibnu Hubairah menjelaskan mengenai makna tafarruq, berpisah untuk khiyar majelis. Wa tafarruqu bil lughah la yuhmalu illa ala tafarruqi bil abadan. Dan berpisah dari makna bahasa tidak ada makna lain. Tidak bisa dipalingkan ke makna kecuali berpisah itu memang berpisah badan. Tidak punya makna lain kecuali memang disebut berpisah itu yaitu harus berpisah secara badan. Itu mana berpisah itu berpisah badan. Nah, ini limit sermon dan memang banyak keterangan ulama fatwa bahkan dalam mazhab Syafi'i sekalipun sama. Limit atau batas khir majelis itu sampai berpisah badan. Keterangan-keterangan di mazhab Syafi'i juga sama. Nah, jadi paham ya. Berarti sudah tahu kita selama berpisah badan. Maka jual beli emas, katakanlah kita sudah bayar, tapi emasnya nunggu. Emasnya nunggu. Kalau kita nunggu karyawan lain mengambilkan emas, selama kita tatapan wajah sama penjual, walaupun menunggu 15 menit, ngobrol, ya paham ya. Jadi ada orang beli emas, dia bayarnya emas tadi, tapi emasnya mungkin diambilkan dulu di kedai samping, tapi si penjual ini dia suruh karyawannya ambil.
Tapi penjualnya masih ngomong sama kita. Wajah masih tatap-tatapan. Ini masih di dalam khiyar majelis. Ini masih di lokasi akad namanya. Ini masih dalam majelis. Nah, setelah 15 menit baru datang emasnya. Dipegang sama si penjual. Ah, uang kan udah dibayar tuh, baru dikasihkan emas. Ah, ini serah terima ini dinamakan tunai, ya dan biadin. Tidak terjadi riba. Paham ya? Kenapa? Karena kan penjual pembeli memang ngobrol, masih tatapan wajah. Khiyar majelis belum habis. Ah, walaupun emasnya emas dari penjual disuruh ambilin dulu anak buahnya. Bahkan sampai 15 menit nunggu, baru serah terima, baru diserahkan emas, uang udah diambil ya, baru serahkan emas. Ini namanya tunai. Namanya tuh tunai. Jadi paham ya, semoga yang bertanya, semoga yang bertanya, semoga yang mendengar bisa paham. Tadi yang namanya khiyar majelis. Nah, khiyar itu selama berpisah badan, inilah atau dan seperti inilah yang difahami sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pahamnya sahabat Ibnu Umar, khiyar majelis itu selama belum berpisah. Itu yang dipahami sahabat Ibnu Umar. Ah, beginilah pemahaman yang dipahami sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu selaku sahabat yang meriwayatkan hadis tentang khiyar majelis. Nafi', murid Ibnu Umar, adik dan juga plus menantunya Ibnu Umar, murid plus menantu, menceritakan, wa kana Ibnu Umar idza ishtara syai'an yu'jibuh faraq sahibahu, hadis sahih Bukhari. Adalah Ibnu Umar, kalau dia membeli barang yang dia sukai, dia langsung berpisah dari penjualnya biar tidak dibatalkan lagi. Berarti kan bukan majelis itu habis dengan perpisahan badan. Perpisahan badan tidak tatapan wajah antara orang yang berakad. Itu habis khiyar majelis. Dalam riwayat lain Nafi menceritakan, "Fakana iza bay'a rajulan fa arada alla yukilahu qama famasya hunayyatan summa raja'a ilaih." Adalah sahabat Ibnu Umar, apabila dia membeli sesuatu, apabila dia membeli sesuatu dari orang lain dan dia ingin agar orang itu tidak membatalkan transaksi, maka Ibnu Umar berdiri, kemudian dia bergeser ke samping biar berpisah badan, baru dia balik lagi kalau ingin lanjutkan ngobrol. Nah, itu tadi ya. Ibnu Umar itu kalau dia beli barang dan dia ingin ya agar orang tidak membatalkannya, maka dia berdiri, dia geser dulu sedikit, pisah badan ya. Setelah itu baru balik lagi kemudian ngobrol. Dan ngobrol. Itu tadi hadis ya, batasan khiyar majelis. Ketika si A dan si B melakukan akad di pasar, mereka sering bertemu. Ketika akad sudah deal dilakukan, lalu si A berpindah ke penjual sampingnya, maka akad menjadi mengikat. Sehingga khiyar majelis sudah tidak berlaku. Konsekuensi akad yang mengikat alias lazim, akad itu tidak bisa dibatalkan sepihak. Akad ini sudah tidak dibatalkan sepihak. Nah, jadi ini keterangan dari khiyar majelis di dunia atau di belanja offline. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut sedikit. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Eh, Bagaimana apa? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahwan boleh Nah, bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Eh, Ahwan kalau bertanya di luar tema tapi masih terkait muamalah boleh, Ustaz? Silakan Ibu.
Alhamdulillah. Terkait soal nazar, tapi nazarnya itu terkait dengan muamalah begitu Ustaz. Jadi bila seseorang Ah, bernazar, sekiranya seseorang itu mempunyai rezeki setelah pensiun, beliau mm, ingin membeli, misalnya ingin membangun sekolah atau ingin membangun masjid atau ingin membangun sesuatu yang sifatnya sedekah jariah demikian Ustaz. Nah, nah, ini Qadrullah yang bersangkutan ini tidak tahu dalilnya bahwa sebenarnya nazar itu sebaiknya ditinggalkan karena hadisnya itu orang yang beramal karena nazar itu sesungguhnya orang yang pelit kan ya Ustadz. ya, Tapi yang bakhil. Nah, betul, naam. Tapi yang beliau pahami sekiranya dalam kehidupan sehari-hari tanpa uang pensiun, beliau tidak akan punya uang sebanyak itu untuk bisa membangun sekolah misalnya begitu Ustaz. Nah, pada saat beliau pensiun, beliau mempunyai uang pensiun yang cukup banyak begitu. Nah, sehingga mm, beliau bisa membangun masjid begitu Ustaz misalnya. Nah, mm, kalau situasinya demikian, apakah ini termasuk kategori yang pelit ya Ustadz? Karena kalau yang dalam sehari-hari beliau itu kan mungkin bisa saja membangun masjid tapi dengan menyumbang semen satu sak atau menyumbang bata, ya, menyumbang pasir, tapi tidak bisa membangun semuanya gitu misalnya Ustadz. Tapi pas dengan pas dia pensiun, pensiun, ya, ah, tapi dengan uang pensiunnya itu yang dia ambil semuanya misalnya sehingga uangnya jumlahnya cukup banyak untuk bisa membangun sekolah atau masjid. Nah, dengan mm, itu dia bernazar Ustadz gitu. Sehingga mm, dari uang pensiunnya itu sebagian besarnya bahkan lebih dari sepertiganya karena kan kita boleh berinfak itu maksimal sepertiga ya Ustadz itu beliau bisa ya, bangun gitu. Nah ini kalau situasinya demikian apakah beliau mm, termasuk orang yang pelit Ustadz? Karena kalau tidak tuh, dalam kondisi yang demikian beliau nggak bisa bangun sekolah atau bangun masjid Ustadz. nah, nah, Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah nah, khair. wah iya. Nazar itu kalau hukum asal ya, hukum asal itu sebagaimana yang tadi ada sebagian ulama sebutkan hukum asal bernazar itu adalah makruh, tapi tidak sampai haram ya. Hukum asal bernazar adalah tidak disukai, yaitu makruh. Itu hukum membuat nazar. Bagaimana kalau nazar sudah terbuat? Nazar sudah terbuat, apalagi tidak tahu, ya, tidak tahu awal hukumnya, itu tidak ada dosa. Makruh pun tidak berdosa. Makruh pun tidak berdosa. Makruh dalam fikih tidak berdosa. Nanti ada makruh tahrim, baru beda kasus. Ini pure makruh. Makruh pertama tidak berdosa. Apalagi tidak tahu kemudian terbuat nazar, ini lebih-lebih nggak ada dosa. Innallaha tajawaza li an ummati iza khoto'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah telah memberikan dispensasi pengampunan kepada umatku apabila dia tidak tahu kemudian berbuat salah karena tidak tahu, tersalah karena tidak tahu, ini diampuni. Kemudian ini kalau buat dosa ya, tidak tahu saja diampuni, apalagi buat makruh. Insya Allah kalau udah tidak tahu ya, baru dibuat nazar, ini aman. Tapi yang udah tahu ke depannya usahakan dihindari, jangan buat nazar. Poin selanjutnya, nazar itu apakah yang udah terucap, apakah harus dilanggar sehingga itu melanggar sumpah, nanti ada kafaroh melanggar sumpah, atau nazar dijalankan? Nah, nanti ada hadis dari Nabi Alaihissalam, nazar itu kalau isinya ketaatan wajib dijalankan. Saya ulangi ya, nazar kalau isinya ketaatan wajib dilaksanakan. Nah, maka seperti yang bertanya, bernazar ya, Alhamdulillah bernazar ingin bangun masjid, musola, dan lembaga pendidikan, dakwah, sunnah setelah pensiun, dan memang pensiun dan dapat anggaran dana yang besar, dan isi nazarnya kan positif itu, dakwah, maka wajib dijalankan, wajib dijalankan. Paham yang bertanya? Ibu yang bertanya? Nah, nah alhamdulillah Ah, ah, jelas Ustadz. ini Cuman mungkin dari beliau rincinya di kitabnya di luar, maksudnya itu di bab-bab nazar ya, bab nazar itu ada dalil-dalil, ada masalah sumpah, masalah nazar itu biasanya di fikih bab-bab belakang. Tapi keterangan yang sejauh ini saya pelajari seperti tadi. Jadi jangan jangan sangka setelah terbuat nazar kemudian tidak direalisasikan, salah. Kalau isi nazarnya positif direalisasikan. Ya Allah, saya lupa pula hadisnya karena kita tidak bahas fikih nazar ya. Itu kalau pas bahasa bahasa kita ada. Mungkin pertemuan lanjut. Saya akan bawakan dalil-dalilnya. Jadi pahami hukum dari nazar ya. Saya cuma dapat simpulannya. Karena kitabnya kita butuh kitab. Saya ulangi lagi, nazar itu kalau dibuat sebagian ulama sebut
Banyak ulama sebut hukumnya makruh, membuat nazar makruh. Ya, lain cerita kalau udah terbuat dan dia tidak tahu, ini tidak ada apa-apa sama sekali. Kemudian pindah kondisinya, sekarang udah terbuat nazar, apakah kita tidak jalani? Kalau kita tidak jalani, kita tidak jalani berarti kita melanggar sumpah. Nazar itu sudah masuk ke sumpah. Maka ada kafarah, ada denda syariat. Nah, karena dia melanggar sumpah, nanti memberi makan 10 orang miskin. Kalau dia kemudian nazar dilihat lagi isinya ternyata ketaatan kepada Allah, maka dilakukan. Nanti ada itu ya hadisnya, mungkin aduh. Inilah ya, ini di bab nazar kita kan ada bab itu ada bab tersendiri. Itu ada hadisnya. Jadi kalau isinya ketaatan, bahkan nazar itu wajib dijalankan, wajib hukumnya, wajib hukumnya. Itu dipahami? Mungkin Nah, pertemuan lanjut Ustaz. saya akan bawakan dalilnya di kita butuh buka-buka makan waktu ya, karena Nah, itu Ustaz. ada di bab aiman dan nuzur tentang di fikih itu bab-bab sumpah dan nazar, biasanya fikih itu bab-bab di belakang gitu. Itu sudah di luar bab fikih muamalah masalahnya. Itu kurang lebih. Oh, nah, Ustaz. Wallahu a'lam. Dia sudah Nah, tepat tadi. Kalau Alhamdulillah. ada nazar dilaksanakan, dilaksanakan. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Bahkan Tampaknya bahkan beliau ketika sudah. nazar ini, bahkan ketika nazar seperti tadi, kita bernazar dan isinya positif. Misalnya kita ingin, kalau saya disembuhkan sakit, saya ingin bersedekah 10 juta misal. Dengan izin Allah sembuh sakitnya. Kan ada nazar 10 juta. Ini kalau dia tidak jalani sampai meninggal, itu hutang kepada Allah namanya. Itu hutang kepada Allah. Dia tidak menjalankan isinya tadi. Paham ya? Bahkan itu ketika warisan nanti itu diambil dulu hutang kepada Allah, baru bayar hutang kepada manusia, baru bagi-bagi waris. Ada istilahnya hutang kepada Allah. Itu kafarah yang belum dibayarkan, nazar yang belum ditunaikan, zakat yang belum dibayar, itu hutang kepada Allah namanya. Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan. Mungkin pertemuan lanjut kalau sempat saya akan bawakan hadis nazar itu. Setahu saya hukumnya seperti tadi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Tampaknya beliau sudah mewujudkan sejak setahun yang lalu Ah, atau beberapa tahun yang amin. lalu. Alhamdulillah. Namun beliau itu mungkin merasa menyesal, baru tahu Sudah ya. dalilnya bahwa sesungguhnya tidak tidak baik untuk bernazar. Namun Ah, beliau ah. itu berpikir bahwa kalau dalam keadaan masih bekerja, beliau tidak punya uang sebanyak itu gitu. Sehingga Iya. pada saat beliau pensiun, beliau ingin memanfaatkan uang pensiunnya itu Apal semaksimal mungkin untuk itu. saya tambah keterangan. Ada nazar, nazar yang bakhil. Nazar yang bakhil itu nazar itu dibagi dua sama ulama, Ibu. Saya sempat baca keterangan beberapa artikel ulama ya, di antaranya Islam Soal wa Jawab, Islam Web juga. Nazar ada dua, paham ya? Nazar yang nazar yang nazar yang bersyarat, ada nazar tanpa syarat. Bedakan ini ya, semoga paham yang mendengar. Ada tadi apa? Nazar bersyarat, ada nazar tanpa syarat. Contoh nazar bersyarat, kalau saya lulus PNS, saya akan begini-begini. Kalau saya sembuh dari sakit, saya akan sedekah sekian-sekian. Ini bersyarat. Berarti kan kalau tidak terwujud syaratnya, dia nggak bernazar. Ini agak materi, ini yang pelit itu. Tapi ada nazar yang tidak bersyarat. Kalau saya, misalnya, saya ingin bernazar, ingin sedekah 1 juta. Tapi dia tidak pakai syarat. Oh, ini nazar yang diperbolehkan. Bisa dirasakan. Kalau nggak tadi kan dia kalau dia pensiun dia sedekah. Itu kan eh, tidak minta apa-apa. Dia akan merealisasikannya setelah dia pensiun. Itu tidak bersyarat namanya kalau saya pahami ya. Kalau bersyarat itu kalau saya lulus PNS saya akan sedekah 5 juta. Kalau saya sembuh sakit, saya akan sedekah sekian juta. Kalau hartaku, misalnya mobilnya hilang. Kalau mobilku kembali, saya akan sedekah 2 juta. Ini kan bersyarat. Apa konsekuensi bersyarat? Kalau tidak terwujud syaratnya, dia nggak jadi sedekah. Ini yang dicela itu. Apa namanya? Perhitungan dengan Allah. Ya kalau ente mau sedekah, sedekah saja. Tidak usah diikat-ikat dengan syarat. Itu yang makruh. Bisa dipahami yang bertanya? Ada nazar tidak bersyarat, ini boleh, tidak ada yang larang. Nazar tidak bersyarat, saya saya ingin bernazar, ingin sedekah 10 juta karena Allah. Nggak ada dikaitkannya dengan kondisi-kondisi tertentu, dengan situasi-situasi tertentu. Tidak ada. Dia cuma pengen bernazar di hari tua, saya ingin bernazar sekian sekian. Ini nazar tanpa syarat. Bisa dipahami yang bertanya?
Alhamdulillah. Jelas Nazar itu Ustaz. banyak materinya, Jazakallah. materinya banyak. Jadi tidak semua dicela. Bisa dirasa ya, ada nazar bersyarat, ada tidak. Kalau yang bersyarat itu kalau tidak terwujud, lah, tidak jadi beramal. Kan gitu. Paham enggak? Kalau nggak lulus dia PNS, nggak jadi sedekah. Gitu toh? Nah, itu kayak tawar-menawar, perhitungan dengan Allah namanya. Kalau ente beramal, ya udah beramal saja. Kan gitu bahasanya. Wallahu a'lam. Kalau nazar tanpa syarat dibolehkan oleh para ulama. Nazar lumayan banyak materinya ya. Nah, Ustaz. Jazakallah Kitab khair. atau materi yang Barakallahu pernah saya fikum. baca. Barakallah. Semoga Allah mudahkan. Ada yang bertanya Amin. tadi ah tentang pembagian warisan. Kalau mau nanya tentang pembagian warisan kemana? Oh, ini mau tanya masalah apa? Masalah warisan kemana? Ini maksudnya gimana? Maksud yang Gini, bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. iya Ibu, gimana? Kemarin saya itu udah nanya ke admin, udah nulis gitu loh, Ustaz, Oh, yang tentang Ibu, yang belum panjang itu belum Bu. ada, iya belum ada jawaban Oh, itu makanya. iya, itu tuh saya nunggu keterangan tambahan. Karena ada waris di fase kedua, itu sudah tidak ada apa namanya asobahnya tidak ada. Data sudah Iya komplit sudah, Ibu ya. Saya iya sudah sudah nggak coret-coret. ada, Ke sudah nggak ada, pertemuan Ustaz. lalu saya tanya ke admin, saya tanya ada ndak ibunya? Karena kalau apa namanya waris itu kan kita butuh data ya. Kalau ada udah komplit, itu komplit semua ibu ya. Udah komplit, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti saya tinggal finishing saja. Apa Iya. sempat, secepatnya saya akan itu coret-coret saya akan kirim. Itu namanya munasakhat. Karena tadi dari kisah itu sudah sampai ada 4 kali yang meninggal ya. Berarti kalau data memang itu tidak ada lagi yang luput ya, maka kita saya tinggal finishing. Karena waris itu Nah, tidak bisa Ustaz. tanpa data. Kalau ada data yang luput, salah dia semuanya. Iya toh? Soalnya itu Ah, udah lama, Ustaz, kejadiannya. Udah iya lama iya tahun siap, dua. siap. Saya udah hampir saya selesaikan itu. Karena saya nunggu apa memang seperti itu semuanya gitu. Kalau memang seperti itu, saya tinggal siapkan. Insya Iya, Allah. Ustaz, insya Allah Ada udah tinggal udah finishing. udah. Saya sudah coret-coret di kertas. Nah, Ustaz, Mungkin itu nunggu Bu ya. jazakallah khair, Insya Ustaz. Allah secepatnya. Nah, Saya karena Ustaz. ada beberapa agenda ini. Pas waktu senggang, saya tinggal finishing itu. Insya Allah saya kirimkan ke admin, nanti admin teruskan ke Ibu. Nah, Nanti Ustaz. porsen-porsen. Wallahu a'lam. Mungkin itu ya, Jazakallah sudah khair, jam Ustaz. 5. Barakallahu Wah, fiik. iya. Insya Allah saya secepatnya Ibu, secepatnya itu. Saya coba nunggu informasi ini. Kalau itu komplit, udah kita eksekusi. Nah, Itu Ustaz. mungkin ya. Ini udah jam 5, kita akhiri. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iya, semoga Allah mudahkan.